Angin malam berdesir lembut di padang pasir yang sunyi. Di tengah kesunyian itu, sebuah cahaya hijau berkedip samar, menari di atas permukaan air jernih yang memancarkan aura keabadian. Sebuah oasis tersembunyi, jauh dari keramaian dunia, menjadi tempat suci yang dijaga oleh seorang pria dengan wajah yang tampak abadi. Nabi Khidir duduk di samping mata air itu, matanya memandang jauh ke horizon, seakan merasakan kedekatannya dengan sesuatu yang tak terlihat. Di tempat yang jauh, di puncak gunung yang diterpa badai salju tanpa henti, seorang pria lain berjalan dengan tenang, meski badai menamparkan wajahnya tanpa ampun. Nabi Ilyas, sang penjaga alam, langkahnya mantap, tak terpengaruh oleh kekuatan alam yang seolah berusaha menghalanginya. Ia tahu, di balik badai ini, ada ancaman yang lebih besar, sesuatu yang mengintai dan siap melibas segala yang menghalangi jalannya. Pada waktu yang bersamaan, di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran dunia, Nabi Isa berdiri di atas sebuah bukit, memandang lembah yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan rumah-rumah sederhana. Wajahnya penuh ketenangan, namun hatinya diliputi kegelisahan yang dalam. Sudah terlalu lama ia menyembunyikan diri, jauh dari mata dunia, namun tanda-tanda kehancuran mulai tampak. Sesuatu gelap mulai menyebar, dan itu akan datang untuk mengubah segalanya. Di tempat yang jauh, di sebuah menara yang menjulang tinggi, Nabi Idris menatap layar bintang di langit malam. Di hadapannya, peta bintang kuno yang tak pernah pudar meski berabad-abad berlalu. Ia mengamati garis-garis cahaya yang berkerlipan, dan dari setiap pola yang terbentuk, ia merasakan sebuah ketakutan yang mendalam. Alam semesta bergerak menuju titik yang tak dapat dihindari. Sekali lagi, dunia akan diuji, dan hanya mereka yang terpilih yang akan mampu menahannya. Di tengah dunia yang terus bergerak, 4 sosok abadi ini, yang telah menyaksikan kebangkitan dan kehancuran peradaban berulang kali, kini terhubung oleh takdir yang tak terlihat. Keempatnya dipilih oleh Allah untuk menjaga keseimbangan dunia. Namun, mereka terpisah satu sama lain, terkurung dalam tempat tersembunyi, menjalani hidup yang sepi namun penuh makna. Dunia kini berada di ambang kehancuran. Suara-suara kegelapan mulai bergema di seluruh penjuru bumi. Kelompok misterius, Ordo Kegelapan, yang telah lama bersembunyi di bayang-bayang sejarah, mulai menunjukkan taringnya. Mereka berencana membangkitkan kekuatan purba yang pernah tertidur jauh di dalam dimensi lain. Kekuatan yang bisa menghancurkan dunia ini. 4 nabi ini, yang sudah lama memisahkan diri dari dunia manusia, kini merasakan ancaman yang mendekat. Mereka, yang telah dilahirkan ribuan tahun lalu dan tetap hidup hingga kini, tahu bahwa saatnya telah tiba. Namun mereka tidak bisa lagi bergerak sendirian. Tanda-tanda mulai muncul, dan takdir mereka kembali berhubungan. Nabi Khidir tahu bahwa mata air kehidupan yang ia lindungi kini berada dalam bahaya. Ia merasakan adanya gangguan, sebuah gangguan yang tak hanya berasal dari manusia, tetapi dari kekuatan yang lebih gelap. Dengan penuh ketenangan, ia mulai bersiap, menyusun langkah-langkah yang akan membawanya keluar dari pengasingan. Di sisi lain, Nabi Ilyas, yang selama ini menjaga alam, merasakan kehancuran yang sedang terjadi di hutan-hutan yang ia lindungi. Kebakaran besar yang bukan disebabkan oleh manusia, melainkan oleh kekuatan yang tidak bisa ia pahami. Ia harus bertindak cepat, karena tanpa alam, manusia akan kehilangan segala hal. Di kota yang jauh, Nabi Isa merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Ada yang salah, dan ia tahu bahwa kegelapan ini akan segera menyebar. Ia berdoa dalam diam, berharap agar semua umat yang ia cintai akan mendapatkan petunjuk. Namun, hatinya merasakan bahwa perjuangannya kali ini tidak akan mudah. Waktunya untuk bersembunyi dan merawat jiwa-jiwa yang tersisa telah berakhir. Tanda-tanda kehancuran sudah jelas. Sementara itu, di menara yang sunyi, Nabi Idris memeriksa langit yang penuh dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ia menemukan pola yang mengerikan, sebuah konvergensi bintang yang menandakan bencana yang semakin dekat. Suatu peristiwa yang tak bisa ditunda lagi. Segera, ia merasakan dorongan untuk mencari rekan-rekannya, para nabi yang lain. Kekuatan jahat ini bukan sesuatu yang bisa dihadapi sendiri. Keempat nabi ini, yang masing-masing telah lama bersembunyi dalam kesendirian, merasakan tarikan takdir yang sama. Keempatnya, meski tersembunyi, dipilih untuk menyelamatkan dunia ini dari kehancuran yang akan datang. Namun, mereka harus bersatu kembali,
dan mereka harus siap mengorbankan segala yang mereka miliki untuk melawan gelombang kegelapan yang semakin dekat. Di dunia yang terus berputar ini, meski waktu terus berjalan dan kehidupan tak pernah berhenti, mereka yang terpilih untuk menjaga keseimbangan harus bangkit, bersatu, dan menghadapi ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Dunia membutuhkan mereka, dan ini adalah perjalanan terakhir mereka. Mereka adalah penjaga abadi, dan takdir dunia kini ada di tangan mereka. Di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya obor, suara langkah kaki berat bergema. Tembok ruangan itu penuh dengan ukiran simbol-simbol kuno yang tak terjamah waktu. Seorang pria berjubah hitam berdiri di tengah ruangan, wajahnya terselubung bayangan. Di tangannya, ia memegang sebuah gulungan perkamen kuno yang telah berabad-abad hilang. Suaranya dalam, dipenuhi kekuatan yang menggema hingga ke dinding-dinding batu. Kunci pertama telah ditemukan, katanya dengan nada penuh kemenangan. Sekelompok pria dan wanita yang mengenakan jubah serupa berdiri melingkar di sekelilingnya. Mereka menundukkan kepala, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut pemimpin mereka. Nama organisasi mereka telah lama terkubur dalam sejarah, Ordo Kegelapan, sebuah kelompok yang didedikasikan untuk membangkitkan kekuatan purba yang mereka sebut sebagai tirani Malakut. Kekuatan ini, lanjut pria itu, akan mengguncang langit dan bumi. Para penjaga yang selama ini melindungi keseimbangan dunia harus dihancurkan. Kita sudah terlalu lama dibayangi oleh hukum-hukum mereka. Di tengah ruangan itu, sebuah altar berdiri dengan megah. Di atasnya, tergeletak 4 artefak yang berasal dari berbagai penjuru dunia, sebuah belati yang menghitam oleh usia, serpihan kayu yang memancarkan cahaya lembut, sebuah cincin perak dengan ukiran tak terbaca, dan sebongkah batu giok yang memancarkan hawa dingin. 4 benda ini adalah kunci untuk membuka jalan menuju kekuatan yang mereka cari. Pemimpin itu memandang altar dengan mata yang berkilat. Para nabi akan merasakan kehadiran kita. Mereka akan mencoba menghentikan kita, seperti yang telah mereka lakukan berabad-abad lalu. Tapi kali ini, kita akan menang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat Nabi Khidir, angin mendadak berubah dingin di oasis yang sunyi itu. Nabi Khidir berdiri di tepi mata air, tatapannya tajam menembus horizon. Ia merasakan sesuatu, bukan dari alam ini, melainkan dari celah yang lebih dalam, sesuatu yang mengusik keseimbangan dunia. Tangan tuanya menyentuh permukaan air, dan seketika itu juga ia melihat penglihatan yang mengerikan. Sebuah kota runtuh dalam kobaran api. Langit berwarna merah darah, dan jeritan manusia menggema di setiap sudut. Dari kegelapan muncul bayangan besar, mengamati kehancuran itu dengan mata penuh kebencian. Khidir menarik tangannya dari air dengan cepat, napasnya memburu. Ia tahu apa yang telah ia lihat. Ordo Kegelapan, yang ia kira telah lenyap, kini bangkit kembali. Keheningan yang ia nikmati selama ratusan tahun akan segera berakhir. Ia mengambil tongkatnya, lalu melangkah meninggalkan oasis. Mereka harus tahu, gumamnya, memikirkan rekan-rekannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat Nabi Ilyas, hutan yang biasanya damai kini dipenuhi kegelisahan. Daun-daun berguguran tanpa sebab, dan burung-burung terbang menjauh seolah menghindari sesuatu yang tak terlihat. Nabi Ilyas berdiri di tengah rerimbunan pohon, merasakan getaran aneh di tanah yang selama ini ia lindungi. Ia memejamkan matanya, mendengarkan suara-suara alam. Ada yang salah. Getaran itu bukan berasal dari bencana alam biasa, melainkan dari campur tangan kekuatan gelap yang tak seharusnya ada. Saat ia membuka matanya, seekor serigala muncul dari semak-semak, napasnya terengah-engah. Binatang itu, meski liar, seolah meminta bantuan. Ilyas menunduk, menyentuh kepala serigala itu dengan lembut. Dari kontak singkat itu, ia memahami pesan yang dibawa oleh makhluk itu. Kegelapan telah sampai di batas hutan ini, gumamnya. Ia tahu bahwa ini bukan lagi hanya tentang melindungi alam, ini adalah peringatan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat Nabi Isa, langit di atas kota kecil itu mendung, meski tidak ada tanda-tanda hujan. Nabi Isa berdiri di depan sekelompok kecil penduduk yang telah lama ia bimbing. Di antara mereka, ada anak-anak, ibu-ibu yang membawa bayi mereka, dan orang tua yang lemah. Wajah-wajah itu memandangnya dengan harapan, seolah ia adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Namun Isa merasa ada sesuatu yang salah.
Ia merasakan kehadiran yang mengancam, sesuatu yang bahkan ia tak bisa. Malam di gurun itu penuh rahasia, diselimuti keheningan yang tak wajar. Nabi Khidir duduk di tepi mata air yang memantulkan sinar rembulan, wajahnya teduh namun berkerut oleh tanda-tanda kekhawatiran. Air kehidupan di hadapannya berkilauan dengan intensitas yang belum pernah ia lihat sebelumnya, seolah memberinya peringatan tentang bahaya yang semakin dekat. Tiba-tiba, suara langkah kaki memecah keheningan. Khidir menoleh, pandangannya tajam seperti menembus kegelapan. Dari balik bayangan, seorang pemuda muncul, tubuhnya lunglai, wajahnya kotor oleh debu perjalanan. Nafasnya tersengal-sengal, tetapi matanya menyala dengan harapan yang belum padam. "Siapa kau, anak muda, dan apa yang membawamu ke tempat ini?" tanya Khidir dengan suara tenang namun penuh kewaspadaan. Pemuda itu terjatuh di depan Khidir, berusaha berbicara di antara napas yang terputus-putus. "Namaku Umar, aku tersesat, tapi aku merasa sesuatu memanduku ke sini." Khidir memandangnya dalam diam, membaca kepolosan di wajah Umar. "Tak ada yang tersesat sampai ke sini tanpa alasan," gumamnya. Dengan satu gerakan tangan, ia mengambil secawan air dari mata air kehidupan dan memberikannya kepada pemuda itu. Begitu air itu menyentuh bibirnya, Umar merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Luka-luka kecil di tangannya menghilang, dan rasa letihnya lenyap seperti tertiup angin. Ia memandang Khidir dengan tatapan bingung, tetapi sebelum ia sempat bertanya, Khidir berbicara lebih dulu. "Kau telah sampai di tempat yang dijaga oleh rahasia waktu. Namun, dunia di luar sana tidak lagi damai, dan aku khawatir perjalananmu ke sini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar." Umar menunduk, lalu mengangguk pelan. "Aku datang dari desa kecil, Tuan. Beberapa malam lalu, desa kami dihancurkan. Orang-orang berjubah hitam datang, mereka mencari sesuatu, aku tidak tahu apa. Mereka membakar segalanya." Khidir menatapnya dalam-dalam, lalu menutup matanya sejenak. "Ordo kegelapan," desisnya, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Mereka mulai bergerak lebih cepat dari yang kuduga." Umar memandang Khidir dengan rasa ingin tahu. "Siapa mereka, Tuan? Apa yang mereka inginkan?" Khidir berdiri. Tubuhnya yang tinggi tampak seperti bayangan raksasa di bawah cahaya bulan. "Mereka adalah sisa dari kegelapan masa lalu. Mereka mengejar kekuatan yang tak seharusnya menjadi milik manusia. Dan jika mereka berhasil, dunia ini akan jatuh ke dalam kehancuran." Khidir berjalan ke arah mata air, tangannya melayang di atas permukaannya. Dalam sekejap, air itu berputar seperti cermin yang memantulkan gambaran dunia. Umar melihat bayangan kota-kota yang terbakar, hutan-hutan yang hangus, dan makhluk-makhluk menyeramkan yang berjalan di antara manusia. "Ini adalah apa yang akan terjadi jika mereka tidak dihentikan," ujar Khidir, suaranya penuh kepastian. "Dan sekarang, aku harus meninggalkan tempat ini." Umar menatapnya dengan terkejut. "Puan, tempat ini adalah milikmu, bukankah kau harus menjaganya?" Khidir menoleh padanya, senyumnya tipis namun penuh makna. "Mata air ini adalah amanah, tetapi aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Air kehidupan ini akan terlindungi dengan sendirinya. Namun, dunia di luar sana membutuhkan aku, dan mungkin juga membutuhkanmu." Umar terdiam, pikirannya berkecamuk. Ia hanya seorang pemuda biasa, tanpa kekuatan atau pengetahuan, tetapi tatapan Khidir seakan menembus dirinya, melihat sesuatu yang bahkan Umar sendiri tidak tahu ia miliki. "Puan, apakah aku bisa membantu?" tanya Umar dengan suara lirih. Khidir menepuk pundaknya dengan lembut. "Kita semua memiliki peran. Jika kau merasa dipanggil, maka bersiaplah. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia adalah bagian dari takdir yang lebih besar." Saat fajar mulai merekah di ufuk timur, Khidir melangkah meninggalkan oasis, diikuti oleh Umar yang masih ragu namun bertekad. Di kejauhan, burung-burung gurun melintasi langit, membawa pertanda bahwa sebuah perjalanan besar telah dimulai. Namun, mereka tidak sendiri. Dalam bayang-bayang bukit, sepasang mata mengintai, mengamati setiap gerakan mereka. Mata itu milik seorang anggota Ordo Kegelapan, yang segera berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan untuk membawa kabar bahwa penjaga air kehidupan telah meninggalkan tempatnya. Dan di kejauhan, jauh di dalam markas mereka, para pemimpin Ordo Kegelapan tersenyum penuh kemenangan. Satu persatu mereka keluar dari persembunyian, ujar seorang pria berjubah hitam.
Kini, kita hanya perlu menunggu waktu untuk menjatuhkan mereka. Langkah Khidir dan Umar membawa mereka menuju pertemuan takdir, sementara di tempat lain, 3 nabi lainnya mulai merasakan getaran yang sama. Perang besar telah dimulai, dan taruhannya lebih besar dari sekadar dunia yang terlihat. Hutan itu tampak seperti neraka dunia. Api menjilat-jilat batang-batang pohon, menghancurkan dedaunan yang dulunya hijau subur menjadi abu. Asap tebal membumbung tinggi, menutupi langit dengan selimut kelabu yang menyesakkan. Nabi Ilyas, dengan jubahnya yang sederhana, berdiri di tengah kehancuran ini. Wajahnya tetap tenang, namun dalam matanya tersimpan kemarahan yang membara. Ia merentangkan tangannya ke udara, berbisik pada angin. Dalam sekejap, angin dingin mulai bertiup, membawa hujan yang deras. Api yang membakar hutan perlahan-lahan mulai padam, berganti dengan aroma tanah basah dan abu. Namun, Ilyas tahu ini bukan hanya kebakaran biasa. Ia berjalan di antara pohon-pohon yang hangus, mendengarkan suara hutan yang kini berubah sunyi. Di bawah kakinya, tanah terasa tidak wajar, seperti menyimpan luka yang dalam. Langkahnya terhenti ketika ia melihat seekor rusa kecil tergeletak di tanah, tubuhnya terluka parah. Ilyas berlutut, menyentuh kepala hewan itu dengan lembut. "Kau menderita karena perbuatan mereka," bisiknya. "Tapi aku berjanji, ini tidak akan berlanjut." Dengan satu sentuhan, luka rusa itu sembuh, dan hewan itu bangkit, memandangnya dengan penuh rasa syukur sebelum berlari ke dalam. Sisa-sisa hutan. Ilyas berdiri, menatap jauh ke depan, di mana api yang sudah padam meninggalkan tanda-tanda kekacauan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok manusia. Tubuhnya kurus, wajahnya tertutup kain hitam. Ia membawa sebuah tongkat dengan ujung bercahaya merah. Ilyas langsung mengenali tanda itu, artefak dari masa lalu, salah satu alat yang digunakan untuk memanggil kekuatan gelap. "Kau datang untuk menghentikan kami, penjaga." Suara pria itu serak, penuh tantangan. "Apa yang kalian cari di sini?" tanya Ilyas, suaranya rendah namun penuh wibawa. Pria itu tertawa kecil. "Hutan ini adalah salah satu pintu menuju dunia yang lebih tinggi. Kami hanya membuka jalannya." "Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian bangkitkan," balas Ilyas. "Kekuatan itu tidak akan memihak kalian. Ia akan menghancurkan segalanya, termasuk kalian." Pria itu mengangkat tongkatnya, cahaya merah di ujungnya semakin terang. "Kau salah. Kami telah mempersiapkan ini selama berabad-abad. Dan kau, penjaga usang, tidak akan menghalangi kami." Sebelum pria itu sempat menyerang, tanah di bawah kakinya retak. Akar-akar pohon yang hangus tiba-tiba bangkit, melilit tubuh pria itu dengan cepat. Ia berteriak, mencoba melawan, namun kekuatannya tidak mampu menandingi amarah alam yang dibangkitkan oleh Ilyas. "Sampaikan pesan ini kepada pemimpinmu," ujar Ilyas, suaranya dingin seperti angin yang baru saja ia panggil. "Jika mereka terus bermain dengan kekuatan ini, mereka akan menghadapi kehancuran yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan." Akar-akar itu melemparkan pria tersebut ke tanah dengan keras, sebelum lenyap ke dalam bumi. Ia berlari terhuyung-huyung ke arah kabut, meninggalkan tongkat yang kini tidak lagi bercahaya. Ilyas mengambil tongkat itu, memeriksanya dengan seksama. Ia melihat ukiran kuno di sepanjang gagangnya, simbol yang sama seperti yang pernah ia lihat ratusan tahun lalu, saat kekuatan gelap ini pertama kali muncul. Tongkat itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak boleh bersatu. Ia tahu, apa yang terjadi di hutan ini hanyalah permulaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat malam tiba, Ilyas mendaki bukit terdekat untuk melihat hutan yang telah ia selamatkan. Sebagian besar pohon hangus, tetapi ia dapat merasakan kehidupan perlahan kembali, tumbuh di bawah tanah. Namun, di hatinya, ia merasakan bayangan gelap yang semakin mendekat. Ia memejamkan matanya, berbisik dalam doa yang hanya bisa didengar oleh angin. "Ya Allah, kuatkan kami. Dunia ini tidak bisa menghadapi kekuatan ini tanpa pertolongan-Mu." Dalam keheningan malam, ia merasakan sesuatu, sebuah panggilan yang datang dari tempat jauh. Itu bukan suara, melainkan rasa, seakan seseorang sedang mencarinya. Ia membuka matanya, menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk meninggalkan pengasingannya. "Khidir," gumamnya, menyebut nama seorang sahabat lama yang telah ia kenal berabad-abad. "Kau juga merasakannya, bukan?" Tanpa ragu, Ilyas mulai berjalan, meninggalkan hutan yang telah ia lindungi begitu lama.
Jalannya menuju pertemuan kembali dengan para penjaga lain, sementara di kejauhan, kekuatan Ordo Kegelapan terus bertumbuh. Perang besar antara terang dan gelap semakin mendekat, dan ia tahu bahwa pilihannya sekarang akan menentukan nasib seluruh dunia. Bab 5, Isa dan Perlawanan di Tengah Api. Di sebuah desa kecil yang sunyi, gemuruh kerusuhan mulai terdengar. Asap hitam membubung ke langit, melukiskan gambaran kehancuran yang menyakitkan. Ladang-ladang gandum yang dulunya berkilau emas kini berubah menjadi abu. Penduduk desa berlarian dalam ketakutan, mencoba melindungi keluarga mereka dari kekejaman yang tiba-tiba datang tanpa peringatan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berjubah sederhana berjalan melawan arus. Nabi Isa melangkah dengan ketenangan yang berlawanan dengan hiruk-pikuk di sekelilingnya. Wajahnya memancarkan keheningan yang tak tergoyahkan, namun matanya memancarkan kilatan tekad. Di depannya, sekelompok orang berjubah hitam berdiri dalam barisan rapi. Di tangan mereka, senjata bercahaya merah seperti bara api, dengan energi gelap yang berdenyut dari setiap gerakannya. Mereka adalah prajurit Ordo Kegelapan, yang telah menyusup ke desa-desa terpencil untuk menyebarkan ketakutan dan mencari petunjuk tentang keberadaan para penjaga. Isa menghentikan langkahnya, berdiri di tengah jalan desa yang kini kosong. Pemimpin dari kelompok itu maju, wajahnya tertutup kain hitam, menyisakan mata tajam yang memancarkan kebencian. "Siapa kau?" Suara pria itu rendah, tetapi penuh ancaman. "Aku hanya seorang musafir," jawab Isa lembut. "Namun, aku tidak bisa tinggal diam melihat apa yang kalian lakukan di sini." Pemimpin itu tertawa kecil, nadanya penuh penghinaan. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Kami datang bukan hanya untuk desa ini, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Kau seharusnya tahu batasanmu, musafir." Isa menatapnya tanpa rasa takut. "Batasanku adalah melindungi mereka yang membutuhkan. Jika kau ingin menguji itu, silakan." Seketika, prajurit-prajurit Ordo Kegelapan menyerbu ke arahnya, senjata mereka berkilauan dengan energi destruktif. Tetapi Isa tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, angin dingin bertiup kencang, membawa debu dan abu yang membutakan pandangan para prajurit. Salah satu prajurit mengayunkan senjatanya ke arah Isa, namun senjata itu berhenti di udara, seakan ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Isa memandangnya dengan tenang. "Kekerasan hanya akan membawa kehancuran, tetapi masih ada waktu bagimu untuk berbalik." Namun, mereka tidak mendengar. Para prajurit lain menyerang dengan lebih ganas, tetapi setiap serangan mereka gagal mengenai Isa, seakan alam sendiri melindunginya. Tanah di bawah kaki mereka bergerak, memisahkan mereka dari Isa, sementara api yang mereka ciptakan mulai memadamkan dirinya sendiri. Pemimpin mereka mengamati dengan frustrasi. Ia tahu pria di depannya bukan orang biasa. Ia menggenggam sebuah medali di lehernya, dan dengan satu gerakan, ia memanggil energi gelap yang lebih besar. Dari tanah yang hangus, makhluk menyeramkan muncul, tubuhnya besar, dengan kulit seperti batu yang bersinar merah bara. Makhluk itu mengaum, menciptakan gelombang kejut yang